Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Samsudaris. Kami kelompok 11 ingin membahas tentang konflik Poso. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang konflik ini, baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang sejarahnya, sehingga kita mengetahui apa penyebab konflik itu bisa terjadi. Poso pada dasarnya sering disebut sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika dari Indonesia yang ditempati oleh keberagaman budaya, suku, dan agama. Keberagaman tersebut dapat membuat mereka hidup damai dan berdampingan. Sampai pada tahun 1992, terjadilah pertikaian sosial dan sentimen sosial yang dipercaya memicu konflik sosial di daerah Poso. Secara historis, percikan konflik ini bermula pada tahun 1992 ketika terjadi beberapa peristiwa pertikaian para keluarga politisi di Poso. Kemudian dilanjuti lagi pertikaian pada tahun 1995, di mana dua peristiwa tersebut dilabeli atas nama agama sehingga membuat beberapa orang tidak terima dan merasa harus ikut campur, di mana elit politik Muslim mendapatkan keuntungan kursi kekuasaan pada saat pemilu. Padahal sebelumnya, ketika belum diterapkan desentralisasi, Poso menganut konsep sharing power yang ditinjau karena dominasi agama untuk menghormati keberagaman sampai rotasi power sharing ini berakhir pada tahun 1999. Pada tahun ini komposisi politik atas nama Sarah tidak lagi menjadi formula politik, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Dan kebetulan pada kepemimpinan setelah Orde Baru, kursi kepemimpinan di Poso kebanyakan dipimpin oleh Muslim. Faktor selanjutnya yang paling mendasar adalah kondisi demografis. Keberagaman dengan berbagai perbedaan menjadi potensi terjadinya konflik sosial karena sangat mudah untuk terjadi provokasi satu sama lain untuk terlibat dalam konflik komunal, sehingga seringkali menjadi senjata ampuh untuk para elit untuk dijadikan kendaraan politiknya ketika bersaing dengan memobilisasi massa menggunakan isu sensitif, sehingga memancing konflik berkelanjutan yang masif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyustika Sari. Saya akan menjelaskan tentang teori konflik yang terjadi di Poso. Konflik Poso yang dilatar belakangi oleh faktor agama itu dapat kita analisis dengan menggunakan teori konstruktivisme dan teori konflik sosial. Kaum konstruktivisme melihat dunia itu sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme berpendapat bahwa agensi dan struktur saling membentuk satu sama lain. Singkatnya, struktur itu mempengaruhi agensi dan agensi itu mempengaruhi struktur. Dalam hal ini, agensi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak, sedangkan struktur mengacu pada sistem internasional yang terdiri dari elemen material dan ideasional. Teori konstruktivisme dicirikan dengan adanya penekanan atas pentingnya normatif serta struktur material, serta mengenai peran identitas dalam membentuk aksi politik dan pada hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Jadi singkatnya, konstruktivisme menekankan pada tiga hal yang melatar belakangi agen dalam pembentukan suatu keputusan, yaitu konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentingan. Terkait dengan penerapan teori konstruktivisme dalam penyelesaian konflik Poso, kita dapat menyimpulkan bahwa konstruksi sosial atau yang menjadi dasar kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian adalah adanya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jelas disebutkan dalam sila kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia,
Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima yang berbunyi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat dari Pancasila tersebut, konflik Poso merupakan suatu tindakan yang berseberangan dengan Pancasila. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan mengenai upaya dari penyelesaian konflik. Nah, upaya perdamaian salah satu yang paling penting dan berpengaruh ialah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001, yang dimana Yusuf Kalla yang kemudian ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya perdamaian di Poso. Pada 18 Desember 2001 hingga 20 Desember 2001, Yusuf Kalla mengadakan pertemuan dan melakukan mediasi antara kedua pihak yang bertikai di Poso. Deklarasi Malino akhirnya menghasilkan 10 pion, yaitu yang pertama menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan, yang kedua ialah mematuhi proses penegakan hukum dan mendukung upaya pemerintah dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga ialah meminta aparat negara untuk bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Yang keempat ialah untuk menjaga terciptanya situasi damai, menolak memberlakukan darurat sipil dan campur tangan dari pihak asing. Yang kelima, menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap seluruh pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan mematuhi satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Yang keenam ialah Tanah Poso merupakan bagian integral dari Republik Indonesia, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. Yang ketujuh adalah semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan terjadi. Yang kedelapan ialah mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asalnya masing-masing. Yang kesembilan, bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana ekonomi secara menyeluruh. Dan yang terakhir ialah menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya serta ketentuan lainnya. Saya rasa sekian materi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi kami. Nah, konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik antar agama yang juga ditunggangi oleh konflik kepentingan beberapa elit. Nah, adanya kecemburuan sosial antara dua agama yang dominan di Poso, yakni Islam dan Kristen, yang menjadi akar dari konflik Poso ini. Melalui diskusi yang alot, Deklarasi Malino menjadi hasil dari kesepakatan bersama, yang dimana beberapa masyarakat Poso sudah melupakan kejadian kelam tersebut, namun juga tidak sedikit yang masih belum melupakan. Pasca penyelesaian tahun 2001 lalu, konflik antar agama Poso masih terjadi. Saya rasa sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.